Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita sudah berada di samping salah seorang narasumber dalam kegiatan penggerak literasi di Kabupaten Pelalawan ini. Kalau kita amati, kalau dari segi usia barangkali masih cukup muda, tetapi sudah memiliki prestasi yang bisa dibanggakan dan mungkin bisa menjadi inspirasi kita di masa yang akan datang. Kita akan coba bertanya sedikit, kira-kira apa sih yang memotivasi beliau sehingga beliau bisa terjun ke bidangnya ini. Apakah memang beliau sudah menggelutinya dari awal, dari kecil, atau ada faktor-faktor lain yang mendorong sehingga beliau bisa seperti ini. Nah, untuk lebih dekat kita tanya dulu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, kalau boleh kami panggil dengan Ilham aja, Pak. Ilham Ajar. Iya. Ilham nggak pakai aja ya. Ya, mungkin kita panggil, nama beliau adalah Pak Ilham. Nama populernya biasanya ada populer sendiri kalau panggilan orang-orang ini. Nggak ada. Ilham aja. Apa kemarin Kak Kun ya. Kak Kun, apa? Iya, iya. Kak Kun, Kak orang taunya Kak Kun. Iya, Kalau iya, Pak iya. Ilham gimana? Cukup Ilham aja, Pak. Cukup Ilham. Iya. Ya. Pantasan sering mendapat ilham ini. Boleh ceritakan sedikit kegiatan yang digeluti pada saat ini, Pak? Ya, kalau saat ini saya memiliki usaha juga, Pak. Dan juga saya punya usaha juga di bidang jasa, terutama di fotografi. Untuk lebih spesifiknya itu di fotografi makanan dan juga produk. Jadi itu awalnya saya tergerak di tahun 2020 karena kita tahu sama-sama pandemi ya, Pak ya. Jadi kita banyak stay di rumah. Jadi di situ saya mencoba untuk mencari hal-hal baru yang mungkin bisa jadi skill baru saya gitu. Dan kebetulan hal itu adalah fotografi. Di tahun 2021 saya mencoba untuk lebih mengembangkannya lagi dan akhirnya saya terjun ke dunia foto makanan dan foto produk. Karena saya melihat di masa-masa pandemi ini orang yang cenderung untuk berjualan yang biasanya di pasar atau di mana-mana cenderung harus mengalihkannya ke dunia online kan, Pak, dan otomatis orang itu perlu foto-foto yang bagus. Nah, di situ saya tergerak untuk bisa membantu masyarakat terutamanya UMKM untuk bisa menghasilkan foto-foto yang bagus untuk bahan jualan mereka gitu, Pak. Sebelumnya Bapak sudah punya dasar fotografi? Belum. Saya selama saya hidup saya baru belajar fotografi secara serius. Pada saat itu tahun 2020. Luar biasa. Jadi nggak ada bakat, nggak pernah megang dengan kamera-kamera. Enggak. Saya sebenarnya udah lama punya kamera, Pak, tapi nggak pernah dipegang. Berarti kalau kita simpulkan juga bahwa skill ini ataupun kemampuan kita ini bisa saja datangnya tidak pada saat kita lahir saja. Betul. Ya. Jadi bisa pada saat tertentu oleh karena situasi dan keadaan. Betul. Oke, latar belakang pendidikannya dari mana? Kalau saya dulu pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Riau. UIR, ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa bahwa beliau ini menyampaikan materi tentang apa tadi, Pak? Tentang literasi digital, Pak. Literasi digital. Ya. Beliau berhubungan sekali dengan dunia digital ya. Ya. Nah, juga barangkali dengan pelaksanaan kegiatan ini bagaimana menurut Bapak antisipasi peserta yang sudah 2 hari ini? Ya, kalau saya jujur pribadi jatuhnya di sini saya yang belajar sebetulnya, Pak. Karena saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya jujur, saya baru tahu ada orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya, waktunya, hartanya, tenaganya untuk bisa membantu anak-anak lain belajar gitu, menyediakan buku untuk membaca gitu, yang betul-betul tergerak hatinya untuk bisa bermanfaat dan untuk orang lain gitu. Gitu. Oh ya. Itu jawaban orang yang bijak itu, bahwa jadi memang benar adanya bahwa kita ini sebenarnya sama-sama belajar. Beliau punya keahlian di bidang A, kita keahlian B, dan disitulah kita mungkin saling berbagi, saling bertukar belajar, sehingga menjadi suatu kekuatan yang baru begitu. Nah, ya memang di sini pesertanya bervariasi, Pak ya, mulai dari guru juga. Betul. Kemudian ada pengelola TBM, kemudian ada juga dari pengelola apa tadi, taman bacaan di masjid ya, Pak ya? Masjid. Nah, ini sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, bisa mendedikasikan untuk masyarakat masyarakat begitu.
yang kadang-kala kalau kita ukur dengan ekonomi ya itu justru menyusahkan mereka. Betul. Nah, itulah Ya. orang-orang yang dikatakan penggerak itu memang Betul. susah sekali lah. Susah sekali. Tapi peserta kita ini alhamdulillah ternyata masih ada orang seperti itu. Iya. Padahal mereka juga sebagian ada yang guru, sebagian ada yang apa, tetapi masih sempat untuk Menyempatkan waktu. ya, memperjuangkan waktunya. Nah, kira-kira masukan Bapak nih kepada mereka ini apa karena Bapak di bidang digital ya? Iya, Pak. Kira-kira kaitannya literasi dengan digital pada saat ini apa yang tepat untuk mereka secara umum ya, untuk TBM, untuk kemudian Iya, untuk guru-guru juga. tapi intinya untuk menggerakkan literasi. Iya. Kita sebagai manusia pasti akan selalu belajar, Pak ya. Saya juga masih belajar. Bapak di sini juga mungkin sudah berpengalaman, tapi kita akan terus belajar sampai akhir hayat kita karena itu juga jadi tuntutan kita dalam beragama. Dan mungkin saran untuk saya sendiri dan juga dengan untuk bapak-bapak yang di sini, kita sama-sama sering belajar karena dunia ini akan terus berputar sementara kita berdiam diri gitu. Dunia tidak akan menunggu kita untuk bergerak gitu. Jadi di era digitalisasi ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus belajar semampu kita. Kalau tidak pandai yang penting bisa, kan gitu. Jadi kita tidak tertinggal jauh dari orang-orang yang mungkin sudah melek digital duluan gitu, Pak. Karena kita sama-sama tahu zaman sekarang ini semuanya serba digital. Pembelajaran aja udah 2 tahun ini kan melalui digital gitu, Pak. Dan itu akan menjadi beban tersendiri untuk mungkin guru-guru yang sudah terbiasa secara manual tatap muka gitu. Nah, inilah saatnya mungkin momentum kita untuk bisa membuka pikiran kita lagi untuk belajar hal-hal baru yang mungkin bisa bermanfaat. Mungkin tidak sekarang, tapi ada masa yang nanti bisa bermanfaat untuk kita sama-sama, Pak. Yaitu masukan tadi dari Ilham. Pak Ilham ya. Mudah-mudahan bisa mengilhami kita. Jadi kita pada saat sekarang ini khususnya memulai, jangan menunggu, action ya. Karena kalau kita menunggu akhirnya nggak jadi, Pak ya. Betul, Pak. Nah, walaupun kita bergerak, walaupun itu sedikit, artinya kita sudah bergerak, sudah maju. Nah, yang penting Bapak, saya juga dengar tadi motivasi dari Bapak, jangan takut salah untuk mencoba gitu. Karena kalau kita selalu berpikir kita salah, karena tidak akan pernah mencoba gitu. Betul. Yang penting kita terus berusaha, dan khususnya di bidang digital tidak bisa kita lepas karena kita hidup di dunia digital pada saat Betul. itu. Kalau kita masih menggunakan manual, berarti kita juga tidak akan terpakai atau ketinggalan zaman lagi. Iya, iya. Oke, baik Pak, saya rasa sangat bermanfaat sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita terus berkomunikasi. Siap. Kadang-kadang dari Bapak juga menyarankan anggotanya kalau ada yang mungkin masih perlu bantuan, Bapak dengan senang hati ya untuk memberikan bantuan tersebut. Oh ya, kami lupa tinggalnya di mana nih, Pak? Saya di Pekanbaru, Pak. Oh, di Pekanbaru. Iya. Rumahnya kalau boleh tepat rumah atau kantor yang Bapak kerja sekarang? Sekarang saya kerja dari rumah sih, Pak, Ya, biasanya. sekarang enak Pak ya. Dari kamar tidur kita bisa. Iya. Dari kamar kamar kita bisa kerja kalau Iya. dulu kita ke kantor dulu. Betul, baru bisa betul. ke Nah, kantor. itulah salah satu kita menghadapi Pak ya? digital, Pak. Luar biasa. Kadang-kadang orang sekarang dari meja makan dia bisa dapat duit atau bisa bekerja. Iya. Jadi ya dari sama-sama kita dengar Pak Ilham tinggal di Pekanbaru, barangkali sudah nanti bisa menanyakan informasi lebih lanjut kepada beliau, dan untuk saat ini barangkali itu cukup Pak yang Siapa? akan kami tanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perancangan kami. Itu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menonton acara ini, kesimpulan yang saya ambil bahwa karena kita sekarang hidup di dunia digital, maka kita harus melaksanakan berbagai aktivitas sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya digital, literasi kita juga harus digerakkan dengan digital. Nah, kemudian juga kita mulailah mencoba hal-hal baru yang dapat mungkin memberikan nilai tertentu. Jangan takut ataupun kita segan ataupun pesimis. Karya-karya kita itu tidak dihargai. Karena tadi Pak Ilham saya dengar juga, mungkin orang di dekat kita tidak menyukai atau kadang-kadang mencemooh Pak. Betul, Pak. Tetapi ada orang-orang luar di sana yang sangat
apresiasi dengan karya yang kita buat tersebut. Nah, mungkin tadi dari kemarin Pak Ilham memberikan beberapa cara dalam memberikan materinya melalui media sosial, apakah itu FB, apakah itu WA, Instagram dan sebagainya. Namun satu hal, kita perlu membangun identitas kita, identitas diri kita, Pak ya. Betul, Pak. Nah, identitas inilah yang akan nanti menggiring image pembacanya atau yang mengikuti kita tahu, oh ini ternyata kalau itu di bidang Bapak bidang makanan pasti kontennya makanan. Iya, betul. Fokus ke makanan saja. Ada orang yang hari ini makanan, besok jalan-jalan, atau besok mungkin tidak, itu bagus tapi tidak menunjukkan jati dirinya. Betul, betul. Jadi kalau kita tanaman, nah itu orang kadang, oh ini pasti ceritanya tanaman gitu. Kira-kira begitu, Pak. Betul. Jadi dari sekarang lebih fokus Bapak dan Ibu bijak dalam menggunakan media sosial dan jadikan itu wadah sebagai hal yang positif ya, Pak. Betul. Banyak orang menghujat tentang keberadaan teknologi ya, khususnya dunia digital ini, tetapi kita tidak serta ikut demikian gitu. Kita mengambil kesempatan ya, kemudian juga manfaat dari yang kita gunakan ya. Kita sering setiap saat kita berhubungan dengan FB, apalagi Instagram, YouTube dan sebagainya. Alangkah baiknya itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif tadi, Pak ya. Nah, kemarin Mbak Ilham sudah menjelaskan juga bagaimana cara mendesain atau apa itu? Ya, mendesain produk, mendesain. Dan pada saat ini juga para peserta sudah sedang bekerja yang nanti akan melihat hasil-hasil yang sudah mereka ciptakan. Itu saja Bapak-Bapak dan Pak Ilham. Siapa? Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.